Nah oke teman-teman, buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, nah ini pas banget videonya nongol di kalian, karena gue akan memberikan tips agar pinjaman kalian di ACC walaupun data kalian jelek ataupun datanya busuk ya. Nah buat kalian yang kredit skornya bagus ataupun belum pernah meminjam di aplikasi pinjaman online, tapi jika ngajuin pinjaman kalian tidak di ACC, nah di sini gue akan memberikan alasannya ya kenapa pinjaman kalian tidak di ACC. Nah buat kalian yang pinjamannya ingin di ACC seperti gue, kalian bisa simak video ini sampai selesai, jangan ada yang di skip-skip ya, karena ada poin-poin pentingnya agar pinjaman kalian di ACC. Pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK, pinjol mudah cair 2025 ke Dana. Nah sebelum lanjut ke pembahasan videonya, buat kalian yang baru melihat channel ini mengadakan giveaway senilai 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang jika channel ini tembus 20.000 subscribe. Nah itu lumayan ya, satu orangnya jadi kena 100.000 rupiah. Buat yang ingin mengikuti giveaway-nya, caranya itu gampang banget. Kalian tinggal like video ini, komen video ini, dan subscribe channel ini ya. Dan satu lagi di sini gue akan memberikan dana kagetnya di setiap hari ataupun di setiap upload. Buat kalian pemburu dana kaget, kalian bisa join Telegram ataupun nyalain notifikasi channel ini agar kalian tidak ketinggalan saat gue mengupload video. Oke, tanpa berbahasa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Nah buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, di sini gue akan memberikan alasannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, syarat dan dokumen pengajuan tidak lengkap ataupun kurang jelas. Nah ini maksudnya jika kalian memfoto identitas kalian seperti KTP ataupun verifikasi wajah, itu dipastikan fotonya harus jelas. Nah buat yang kameranya kurang jelas, pastiin pencahayaannya harus cukup ya guys ya, agar hasilnya maksimal. Nah ini sangat penting sekali foto KTP ini, karena dia akan menyimpan data-data kalian, jadi fotonya benar-benar harus jelas. Nah buat kalian yang pinjamannya ditolak, ini salah satu faktor utamanya ya, foto KTP-nya tidak jelas. Nah yang kedua, pekerjaan atau penghasilan pemohon dinilai kurang stabil. Nah di sini gue akan memberikan tips agar pinjaman kalian di ACC. Nah buat isi kolom pekerjaan ini, kalian usahain diawali dengan CV ataupun PT. Nah buat kalian yang tidak bekerja di CV ataupun PT, kalian bisa mencontohnya di Google guys, asalkan PT ataupun CV tersebut masih beroperasi. Jadi gue ingetin sekali lagi ya, kalian harus mengisi pekerjaannya diawali dengan CV ataupun PT. Nah yang ketiga ini, nama peminjam dan pemilik rekening tidak sama. Nah ini banyak sekali kasus-kasusnya, pakai KTP orang lain tapi rekeningnya ke pencairan diri sendiri, itu sangat tidak bisa ya. Jadi diusahain nama rekening dan nama KTP itu harus sama. Buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, itu kalian bisa mencairkannya ke Dana ya. Ada beberapa pinjaman yang bisa mencairkannya ke Dana seperti Easy Cash, Alobank, dan masih banyak lagi, nanti gue akan bahas satu persatu. Yang keempat, domisili pemohon berada di luar jangkauan layanan pinjol terkait. Nah ini maksudnya beradanya di ujung-ujung pulau ya, sangat ujung seperti Papua ataupun yang lainnya, itu tidak terjangkau biasanya oleh aplikasi pinjamannya. Yang kelima, nomor tidak bisa dihubungi. Nah ini maksudnya nomor seluler dan nomor WA dipisah ya. Contoh misalnya nomor kalian nomor WhatsApp tapi nomor seluler itu sudah tidak aktif, maka itu tidak bisa. Jadi disarankan nomor seluler dan nomor WhatsApp itu dijadiin satu dan aktif semuanya agar pinjaman kalian di ACC. Karena dari DC aplikasi pinjolnya sendiri pasti akan mengecek nomor kalian aktif atau enggak, karena saat kalian telat bayar maka akan bingung sendiri dia guys ingin hubungin siapa. Nah oke teman-teman, di sini gue akan memberikan tips agar pinjaman online kalian tanpa ditolak. Yang pertama, kalian harus baca persyaratan. Yang kedua, pinjam sesuai kebutuhan. Ini tidak over ya, misalnya kalian limitnya ada 2 juta, kalian pinjam sesuai kebutuhan aja, jangan langsung dihabisin. Nah bisa setengahnya seperti 1 juta ataupun 1.200.000 rupiah, itu masih oke. Jika kalian habisin limitnya, itu rawan ditolak guys pinjamannya. Yang ketiga, perbaiki skor kredit. Ini ada beberapa pinjaman ya yang tidak mempengaruhi kredit skor kalian, yang penting kalian pinjamannya lancar bayarnya. Nah nanti gua akan memberikan contoh aplikasi pinjaman yang tidak memandang kredit skor guys.
Yang keempat, hindari pemalsuan data seperti yang gue bilang tadi. Kalian harus isi sesuai dengan data diri kalian sampai rekeningnya. Dan yang terakhir ataupun yang kelima, pastikan verifikasi atau survei lancar. Jadi kalian harus isi data-datanya sesuai dengan KTP kalian dan memfoto KTP-nya harus jelas ya. Harus benar-benar jelas, pencahayaannya harus cukup, dan verifikasi wajahnya juga sama seperti foto KTP, harus jelas dan pencahayaannya cukup juga. Nah, di sini gue akan merekomendasikan beberapa aplikasi pinjaman online yang gampang banget cairnya ya. Yang pertama di sini gue isi aplikasi Alobank. Ini walaupun kredit skor kalian busuk ataupun jelek, ini masih bisa dicairin ya pinjamannya. Kalian bisa lihat di sini gue masih mempunyai tagihan yaitu senilai Rp500.000. Nah, di sini kebetulan data gue jelek ya, tapi gue masih di ACC pinjamannya dari pihak Alobank. Jadi buat kalian yang kredit skornya jelek, kalian bisa coba aplikasi yang satu ini karena gampang banget cairnya. Nah, data gue jelek ini karena gue memiliki riwayat yang buruk dari aplikasi pinjaman online yang berbasis OJK. Nah, di sini juga cara minjemnya itu gampang banget. Kalian tinggal download aja aplikasi Alobank dan langsung membuka rekening, maka langsung terbuka juga fitur pinjamannya. Nah, membuka rekening itu syaratnya cuma KTP dan verifikasi wajah dong. Jadi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, kalian bisa coba aplikasi yang satu ini. Nah, yang kedua gue taruh aplikasi Samir. Ini buat kalian yang datanya bagus ataupun tidak pernah meminjam online. Nah, ini pasti cair ya, dan juga dia memberikan limitnya hingga 80 juta rupiah. Tapi kalau di awal nggak mungkin segitu, pasti bertahap ya. Kalian rawat aja aplikasi Samir ini, maka limit dia akan bertambah terus menerus guys. Nah, yang terakhir di sini gue rekomendasiin aplikasi EasyCash. Nah, aplikasi EasyCash ini walaupun data kalian jelek juga, maka pinjaman kalian masih bisa di ACC. Ya paling kalau datanya jelek itu limit kalian rendah ya. Seperti yang kalian lihat di sini, limit gua cuma 300.000 karena gue juga pernah telat bayar dari aplikasi yang satu ini. Tapi tenang aja, di sini juga masih bisa naik limit dengan cara konekin email, kartu kredit, NPWP, BPJS, mutasi gaji, mutasi rekening, paspor, dan kartu keluarga mendapatkan limitnya tambahan 1 juta rupiah. Jadi buat kalian gue rekomendasikan aplikasi yang satu ini karena gampang banget cairnya nih guys. Cuma minusnya aplikasi yang satu ini kalian bayarnya per 15 hari bukan per bulan. Jadi buat kalian yang agak keberatan ya, kalian bisa aplikasi Alobank yang pertama tadi ya. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian sisipkan aja di kolom komentar. Nanti gue akan respon secepat mungkin. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.